Wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi wabarakatuh. terhormat Bapak narasumber seminar proposal sesi pertama hari ini, yang akan kita seminarkan ada 4 orang, mulai dari Indah Permata Rizky, Ari Antoni, Argis Afritasari, dan Septika Okta Nadila. Yang baru bergabung Septika dan Ari ya. Nah, untuk sesi pertama silahkan dipresentasikan proposal yang telah ditulis. Tidak perlu panjang-panjang, maksimal 7 menit. Apa saja yang menjadi inti dari proposal yang saudara sudah susun. Untuk kesempatan pertama kita persilahkan dulu Septika Okta Nadila. Silahkan Septika, setelah itu nanti Ari Antoni. Silahkan. Terima kasih, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, terutama pembimbing saya itu Bapak Supriyadi. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi dan kepada Ibu narasumber. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada pagi ini. Langsung saja judul saya, yaitu Perancangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Fikih kelas 10 menggunakan Lectura Inspire di MAN 1 Pasaman. Latar belakang itu adalah inovasi adalah hal yang mutlak dilakukan di bidang pendidikan. Inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif berbeda dari hal sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan demi mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu inovasi pendidikan yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi. Pembelajaran dilakukan agar peserta didik menguasai isi pembelajaran sehingga mencapai suatu objektif yang termasuk aspek kognitif, afektif, dan motor. Untuk mencapai hal tersebut, pendidik harus memilih strategi yang tepat, salah satunya menggunakan media. Zaman sekarang, dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran sangatlah penting, terutama penggunaan komputer. Penggunaan komputer bisa menggabungkan berbagai media yang disebut multimedia. Multimedia bisa menciptakan media pembelajaran interaktif, di mana dalam hal proses pembelajaran siswa menggunakan indera seutuhnya sebagai aksi dalam pembelajaran. Jika dibandingkan antara pendidik jalur umum, pendidikan Islam belum mencapai titik keberhasilan secara merata dalam proses pelaksanaan pembelajaran, salah satunya pada pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih bukan sekedar teori saja, namun disertai dengan praktek. Pembelajaran fikih harusnya materi yang berupa gambar, praktek, dan lain sebagainya. Itu diperlihatkan dan diterangkan prosesnya secara rinci kepada siswa agar lebih mengerti. Penggunaan media pembelajaran interaktif, proses pembelajaran akan lebih menarik dan dapat merangsang minat dan keinginan siswa untuk belajar. Serta siswa juga memungkinkan untuk belajar mandiri karena kebutuhan siswa secara individual terasa terakomodasi, terutama bagi siswa yang lamban dalam menerima pelajaran. Hasil observasi dan wawancara dengan guru bidang studi fikih kelas 10, yaitu Ibu Yulis Nawati di MAN 1 Pasaman tersebut, mata pelajaran fikih mengalami masalah rendahnya hasil belajar siswa. Dikarenakan siswa kurang memahami pembelajaran, khususnya pada materi praktek maupun perekonomian dalam Islam. Hal ini disebabkan pendidik hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga kurang menarik perhatian siswa. Sebut dengan hal itu, Kepala Sekolah MAN 1 Pasaman yaitu Bapak Darwin juga menuntut para pendidik agar bisa mengembangkan dan meningkatkan cara mengajar pendidik, salah satunya dengan menggunakan pemanfaatan komputer di labor IT. Supaya siswa bisa melatih mentalnya dalam menghadapi perkembangan zaman tentang teknologi dan tentunya memperkenalkan kepada peserta didik bahwasanya pengetahuan teknologi pada saat ini sangatlah penting. Kemudian, identifikasi masalah. Ada 4. Yang pertama, keterbatasan waktu pada proses pembelajaran yang terasa bagi guru, sehingga akan menyebabkan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik. Yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik.
dikarenakan peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan, terkhususnya pada materi praktek dan perekonomian Islam. Yang ketiga, proses pembelajaran fikih belum efektif, disebabkan pendidik kurang cakap dalam memilih metode dan penggunaan media pembelajaran yang tepat, sehingga kurang menarik perhatian peserta didik. Yang keempat, peningkatan dan pengembangan kualitas pembelajaran merupakan masalah yang menuntut perhatian, sehingga perlu adanya perbaikan kualitas media pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi komputer, khususnya pada pembelajaran fikih. Kemudian batasan masalah. Ada dua, yaitu yang pertama, melihat keefektifan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK guna mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan di kelas 10 pada pelajaran fikih di MAN 1 Pasaman, khusus pada materi pengurusan jenazah dan hikmahnya, haji dan umroh, kurban dan akikah, perekonomian dalam Islam, dan materi riba, bank, dan asuransi. Rumusan masalah yaitu bagaimana keterterapan dan keefektifan perancangan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran fikih kelas 10 di MAN 1 Pasaman menggunakan Lectura Inspire. Lanjut ke bab 3, yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2020 di MAN 1 Pasaman. Dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau research and development versi EDDI. Mode pengembangan media itu ada 6 tahap. Yang pertama, konsep, desain, material collecting, assemble, testing, dan distribusi atau implementasi. Kemudian yang terakhir, uji validitas, produktivitas, dan efektivitas produk. Pada uji validitas produk, yang pertama, memberikan skor jawaban setiap indikator dengan kriteria penilaian. Yang kedua, menentukan jumlah total jawaban validator, kemudian menentukan presentasi penilaian validator tersebut menggunakan rumus PNV, yaitu di mana PNV itu adalah presentasi nilai validator. Ketiga yaitu perhitungan data nilai akhir menggunakan tabel penilaian uji validitas. Kemudian lanjut ke uji praktikalitas produk. Yang pertama dengan cara wawancara, kedua pengisian angket, dan yang ketiga melakukan penjumlahan pada jawaban responden, lalu menentukan presentasi penilaian oleh responden menggunakan RP, di mana RP itu presentasi responden. Kemudian uji efektivitas produk. Pada uji efektivitas produk ini kita menggunakan lembar uji efektivitas atau kelayakan produk, dan yang kedua nilai setiap indikator angket diukur seperti halnya perhitungan pada uji validitas dan uji praktivitas yang di atas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Seminar. Baik, terima kasih Septika Okta Madila ya. Selanjutnya kita persilakan ke Ari Antoni. Bukan Pak Hari ya, tapi Ari Antoni. Oke. Ya, silakan Ari. Ya Bu, makasih Bu. Udah kelihatan Ari, silakan. Sudah kelihatan Bu? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Zulfani sebagai dosen pembimbing, dan juga yang saya hormati narasumber yaitu Pak Supriyadi dan juga Pak Hari Antoni. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan presentasikan proposal saya. Itu
dengan judul Perbandingan Hasil Belajar dengan Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis Video dan PowerPoint Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 7 pada Mata Pelajaran TIK di MTSN 2 Pasaman. Nah, pertama latar belakang. Secara bahasa, definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada anak-anak untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral, dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu membuka pemahaman dan pengetahuan. Sekolah adalah satu lembaga pendidikan yang mempunyai peran yang sangat penting. Peran tersebut adalah upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak didik ke arah yang lebih optimal dan aktual melalui proses belajar dan mengajar. Pada proses belajar, setiap guru menyerahkan setiap kemampuan yang ia miliki dan meningkatkan taraf pengetahuan supaya dapat melaksanakan pengajaran dengan baik, sehingga diharapkan siswa memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan presentasi yang memadai. Pendidikan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, salah satunya pendidikan formal, yaitu Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN. Pembelajaran TIK termasuk salah satu pembelajaran wajib yang diberikan di Madrasah Sanawiyah Negeri. Dalam satu proses pembelajaran, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Berdasarkan observasi awal pada tanggal 24 Maret 2020, penulis dilakukan terhadap siswa dan guru MTSN 2 Pasaman yang bernama Pak Sastra Jaya di Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Raus Selatan, Kabupaten Pasaman. Mereka mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam belajar dan memahami materi, khususnya pada mata pelajaran TIK. Terbukti dengan beberapa pertanyaan secara lisan yang dikenakan dengan materi pembelajaran TIK yang rata-rata tidak terjawab oleh siswa. Siswa kurang paham dengan materi yang diberikan dan juga media yang digunakan masih media papan tulis oleh guru bidang studi, khususnya pada mata pelajaran TIK. Pembelajaran TIK masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara tatap muka dengan metode ceramah. Cara ini kurang efisien karena keterbatasan waktu. Secara umum, kondisi MTSN 2 Pasaman sudah dibilang sekolah yang berkembang dan juga bisa dibilang maju. Sekolah tersebut berdiri di tempat yang strategis di Jalan Raya dan Medan Padang, bertempat di Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Raus Selatan, Kabupaten Pasaman, dan memiliki agregasi A. Identifikasi masalah dari latar yang telah penulis kemukakan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi pada Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 2 Pasaman ini adalah yang pertama, rendahnya nilai rata-rata pada mata pelajaran TIK. Yang kedua, belum adanya media video dan PowerPoint yang digunakan guru dalam menyampaikan materi di pembelajaran TIK. Kurangnya minat siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran TIK. Batasan masalah. Agar pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah meliputi: yang pertama, hasil belajar siswa yang menggunakan media video pada mata pelajaran TIK. Yang kedua, hasil belajar siswa yang menggunakan media PowerPoint pada mata pelajaran TIK. Dan yang terakhir, melihat perbandingan hasil belajar siswa menggunakan media video dan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK di kelas 7. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas. Rumusan masalah dapat penelitian adalah apakah terdapat perbandingan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK pada MTSN 2 Pasaman. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbandingan hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK di kelas 7 di MTSN 2 Pasaman. Manfaat penelitian. Ada dalam menyelesaikan studi salah satu, gelar sejarah pendidikan bagi guru, membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran secara individual, interaktif, kreatif. Secara sumber puas, guru dapat memfasilitasi pengembangan potensi gaya belajar siswa, membutuhkan belajar siswa yang beragam. Bagi siswa dapat melakukan pelajaran TIK dengan baik. Siswa dapat belajar menurut kemampuan dan minatnya. Siswa memiliki sumber belajar yang luas. Mari langsung aja ke bab 2, apa poin-poin penting
variabelnya, kemudian bab 3. Ya, Bu. Bab 2. Landasan. Rangka ketua Bapak lihat dan siswa eksperimen kontrol menggunakan media poin hasil belajar dan perbandingan. Tinggal belakang. Halo Ari? Ya, Bu. Ari? Langsung bab 3 aja lah. Ya, Bu. Nah, bab 3. Ya, ini bab 3, Bu. Identifikasi masalah. Dari latar yang telah penulis kemukakan di atas dapat Ini identifikasi. disimpulkan bahwa masalah utama yang Ini identifikasi masuk lagi ke bab 1. Bab 3, Ya, Bu, sorry, Bu. bab 3 metodologi penelitian. ya, Bu. Bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang merupakan data yang paling berarti mengusahakan untuk menguji hubungan sebab akibat. Kontrol ini kelompokkan yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen bikin variabel lakukan tertentu tertentu. Lalu kelompok itu kita ukuran yang sama. Oke. Yang timbul Ari Pak Sob bergema di situ Pak Sob, Pak Ari. Ya, bergema. Ya, Ya, Bu Dekan bergema. nggak jelas juga yang disampaikan. Ya, Ya. Pak Ari bergema, Pak Ari. Iya, bergema. Jaringannya kayaknya tuh, Bu De. Oke. Kalau demikian Jaringan. kita cukupkan presentasi Ari karena juga kita tidak mendengarkan apa yang disampaikannya karena terlalu banyak bergema. Karena si Arkis dan Indah masih belum bisa bergabung, kita berikan dulu masukan untuk dua presenter makalah. Gimana Pak Ari, Pak Sub ya? Ya, Bu Ketua. Oke. Pertama saya masukkan ke Septika Oksamadila dulu. Bung Septika. Oke. Masih Ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang pertama, Septika mau melakukan perancangan ya, media untuk mata pelajaran fikih. iya, Bu. Ya. Oke. Maka di latar belakang harusnya ditambahkan nanti apa ya standar kompetensi atau SKKD dari fikih. Baik, Bu. Ya. Jadi nanti sinkron pemilihan perancangan media yang akan dirancang itu dengan standar kompetensi atau SKKD dan indikator dari fikih di satu. Untuk kelas berapa yang akan dirancang nanti? Kelas 10, Bu. Oke, di kelas 10. Nah, lihat nanti SKKD-nya apa, ya. Kemudian harusnya di latar belakang juga diuraikan terkait dengan bagaimana media fikih yang digunakan oleh guru sekarang di Man 1 Pasaman itu.
Karena saya di latar belakang jelas melihat yang banyak diuraikan itu kan hasil belajar yang rendah ya. Sementara media apa yang dipakai oleh guru untuk belajar fikih secara real belum ketika ungkap gitu. Jadi tolong itu betul yang harusnya diurai ya. Nah, kemudian akhirnya di latar belakang itu nanti analisis kebutuhannya untuk perancangan media fikihnya itu jelas gitu. Ya, kelihatan oh ini berarti memang penting perancangan media fikih yang bersifat lektora ya untuk mata pelajaran fikih itu gitu. Nah, kemudian di bab 2 di penelitian yang relevan itu rujuklah punya skripsi teman-teman atau senior Septika yang sudah juga meneliti atau merancang tentang lektora itu ya, dan kemudian di mana dianalisis di mana kekurangan dan kelemahan dari lektora yang dirancang oleh teman atau oleh senior yang sudah dibuat, keunggulannya atau keunggulan atau keutamaan dari yang akan Septika rancang itu yang di mana gitu. Jadi tidak hanya diambil aja penelitian yang relevan tapi tidak diapa-apakan ya. Kemudian tadi saya melihat di bab 3 di uji praktikalitas itu ada angket. Angketnya mau disebar di mana? Angketnya mau disebar ke siapa? Ke siswanya. Siswa kan sekarang orang lagi pandemi COVID-19 kan tidak ada di sekolah. Ya kemarin tuh tanya-tanya kan Bu, gimana cara pembelajaran fikih itu kalau nggak di sekolah Bu. Ibu tuh cuma ngasih pembelajaran itu udah PA terus dikasih tugas tuh kita ngerjakan. Jadi susah memahaminya Bu. Dia di lingkungan ketika itu ada anak kelas 10 eman. Ada Bu. Oke, mungkin di sana nanti uji praktikalitasnya ya. Ya, walaupun tidak di lokasi tapi ada sampel yang digunakan nanti untuk analisis angketnya. Kemudian di referensi di daftar pustaka yang merujuk dosen YIN Bukit Tinggi ada berapa tulisan? Belum ada Bu. Oke, dalam surat edaran itu minimal ada 5 tulisan dosen ya yang relevan dengan penelitiannya dan relevan dengan karya ilmiahnya. Silakan dirujuk ya. Itu. Kemudian untuk Ari, yang pertama Ari untuk eksperimen dengan relevan, bisa lagi itu. Mana siapa mau dieksperimenkan? Ari bisa dengar suara Ibu? Iya, Bu. Oke. Jadi untuk penelitian Ari itu nggak bisa karena eksperimen itu kan harus ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang kondisi kita sekarang siswa-siswa tidak ada di kelas, tidak di sekolah, hanya belajar online. Jadi judulnya tidak di ACC untuk ini. Jadi kita sepakat nanti kita dengar nanti masukan dari Bapak narasumber. Kalau saya menyarankan, gimana kalau Ari itu meneliti tentang efektivitas pembelajaran online untuk mata pelajaran TIK di masa COVID-19. Jadi nanti gunakan aja Google Form untuk menelitinya kepada siswa-siswa yang ada di MTS. Nah, jadi nanti kita dengarlah masukan dari Bapak narasumber yang lain, sehingga nanti kalau kita sepakat, maka tentu akan diperbaiki dari awal sampai akhir ya, dari bab 1 sampai bab 3. Itu ya, dari saya. Selanjutnya kita minta pada Bapak Dr. Supriyadi dulu ya, Pak Ahli ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sup. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di jadwal kita ada 4 orang ya, Bu Ketua. Tapi ternyata hanya 2 orang yang bisa melakukan interkoneksi dengan jaringan meeting kita. Iya. Oke. Baik, Ari ya.
Ya Pak. Kebetulan bukan Pak Ari pula yang jadi pembimbing nih. Kalau Pak Ari ini jeruk Ari makan kuadrat. jeruk nih. Ari, Ya Pak. ada beberapa hal yang ingin Bapak beri masukan berkenaan dengan proposal yang Anda ajukan. Judulnya kan perbandingan hasil belajar menggunakan media pembelajaran berbasis video dan PowerPoint terhadap Pak. hasil belajar. Ya, PowerPoint terhadap hasil belajar siswa kelas 7 pada mata pelajaran TIK di MTS N2 Pasaman, bukan? Iya Pak. Pertama, hal krusial yang ingin kita sampaikan sama seiring dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zulfani tadi, bahwa penelitian eksperimen untuk kondisi saat ini sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan. Jadi bisanya Anda melakukan penelitiannya menggunakan metode survei saja, dan objeknya diganti dengan pembelajaran daring ini. Hari bisa Iya, Pak. dengarkan? Bisa Pak. Jadi pembelajaran daring ini efektivitas gurunya pakai apa selama COVID ini? Ada Anda tanya ke guru TIK di MTSN 2 Pasaman ini, selama COVID mereka menggunakan apa? Katanya juga seperti lembar-lembaran Kak, dikasihnya Kak, setugas kasihnya satu orang lokal tuh, baru yang satu orang itu yang bertugas membagikan. Bukan. Pakai apa gitu? Ini kan pembelajaran daring kan? Oh iya Pak. Nah, pakai apa? Kalau yang sekarang Pak, Iya, yang COVID ini, COVID-19 ini. Pakai apa? kalau rencananya Pak, kalau sekarang belum jelas Pak. Bukan. Yang sudah dilakukan guru hari ini. Oh, yang Kenal sudah sama gurunya. kenal Pak. Guru TIK yang di MTSN 2 Pasaman itu kenal. Kenal Pak. Tanyalah sama dia. Beliau pakai apa gitu. Katanya juga Misalnya sama pakai- Pak. Sama Juga maksudnya. Septika kan juga kayak gitu tuh Pak, yang kirim dari WA, dan juga tugas-tugas yang itu Pak. Berarti pakai WA ya. Ya. Nah, jadi judulnya adalah efektivitas penggunaan WA dalam pembelajaran daring. Cari teorinya pembelajaran daring itu. Saya pikir hari ini banyak sekali tulisan-tulisan terbaru yang berbicara tentang daring, teori daring. Daring tahu? Iya Pak. Hari tahu daring itu apa? Salah satu nanti dirujuk tulisan Pak Sup itu ya. Ya banyak Ya, Bu. sekali tulisan. Nah, tulis Pak Sup kemarin udah di sempro kan Pak? Apa? Yang mana? Tulisan tentang daring. Tentang daring di koran cuma. Kalau yang penelitian belum diekspos lagi. Oke, di koran kan boleh salah satu nanti untuk latar belakangnya itu. Boleh. Jadi pembelajaran kita pembelajaran daring. Jadi efektivitas pemanfaatan WA. Kenapa WA yang jadi kenapa WA jadi kajian jadi menarik? Karena WA hubungannya dengan TIK, dengan pembelajaran TIK. Cocok nggak WA dengan TIK nanti? Ya. Kalau WA dengan fikih saya pikir tidak masalah. Kenapa? Karena pembelajarannya kognitif. Tapi kalau WA dengan TIK, gimana coba? Apa pembahasan TIK di MTS? Pembahasan Ada, TIK. selama Anda riset awal, ada Anda melihat jabaran materi TIK di MTS itu? Kalau di kelas 7 masih pengenalan Pak. Apa tuh? Pengenalan Pengenalan komputer, Pak. salah, itu kan kognitif itu.
Nah, itu kan kognitif. Kognitif masih bisa lah. Tapi kalau sifatnya praktek bisa nggak lewat WA? Praktek, Hmm. praktek udah Nah, agak ini susah, yang Pak. jadi masalah. Nah, agak susah. Jadi nanti Anda lihat nanti efektivitas pemanfaatan WA nanti. Anda ambil saja untuk materi yang sifatnya kognitif, misalnya kelas 7. Nah, lihat nanti efektivitasnya. Gunakan metode survei. Oke. Nah, metode Pak. surveinya gunakan saja WA nanti untuk mensurvei atau gunakan Google Form kalau memungkinkan untuk survei. Lihat dulu lah siapa yang akan Anda survei. Kalau yang Anda survei siswanya, kemudian siswanya punya sarana, bolehlah pakai Google Form. Atau Google Form itu kan sekarang ringan sekali untuk di-linkkan ke Android. Nanti bisa saja linknya kirim saja ke WA. Jadi mereka mengisi surveinya lewat Android, lewat smartphone. Nah, oke. Jadi tawarannya itu Ari, kenapa? Karena melihat kondisi hari ini. Kalau Iya, Pak. dipaksakan dengan judul seperti ini, Ari, perbandingan hasil belajar ini dengan menggunakan media pembelajaran berbasis video, kapan Anda cobakan nanti? Kapan Anda Iya, lakukan eksperimennya, PowerPoint, sementara siswa-siswi tidak sekolah. Oke, Ri. Kemudian Iya, yang Pak. kedua, dalam menyusun kalimat nih ya, Ari. Nih Bapak buat catatan di sini. Coba Anda proposal ada di tangan Anda. Ada, Pak. Nah, coba sambil Anda baca ya. Misalnya contohnya gini ya. Pendidikan secara etimologi, alinea pertama. Ada? Terlihat? Ada, Pak. Nah, pendidikan secara etimologi bla 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 sampai akhir, sampai kata intelektual. Hari itu orang nggak percaya, Hari. Orang nggak percaya kalau tidak diberi catatan kaki di situ, tidak diberi rujukan di situ. Ini dari mana dapatnya? Ini buatan Ari atau buatan orang nih? Ini kan Enggak, teori Pak. ini. Nah, ini kan teori. Iya, Pak. Nah, saya cek di Cuman saya apa? Saya bikin di bawah sekali, Pak, yang Apa? di alinea kedua itu saya bikin catatan kakinya, Pak. Per alinea. Nah, kalau di bawah sekali itu Ki Hajar lagi, lain lagi. Iya, Pak. Itu kan dapat Ki Iya, Pak. Hajar. Alinea pertama ini punya orang lain nih. Di Wikipedia saya lihat sebentar ini mirip dengan ini. Berarti ini dari Wikipedia. Nah, bikin aja Wikipedia. Ya, Iya, Pak. saya lihat di Wikipedia sebentar ini mirip dengan apa yang Anda atur. Berarti ini adalah Wikipedia. Bikin aja Wikipedia. Jujur aja lah bikin Wikipedia nggak masalah. Kenapa? Karena Wikipedia itu populer di kalangan ilmiah ya, boleh dipakai dan banyak kalangan ilmiah menggunakan dia untuk urusan teori-teori dasar lah, ya. Iya, Pak. Nah, kemudian alinea kedua juga begitu. Alinea kedua saya pikir ini masih definisi. Ya, ini pasti punya rujukan juga. Nggak mungkin ini definisi Anda yang bikin. Ya, Ari. Iya, Pak. Nah, kemudian juga nggak ini terkaget-kaget kita membaca alineanya ketika sedang asik-asik menjelaskan tentang definisi menurut bahasa, baru muncul satu definisi menurut istilah yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Muncul aja ayat. Kemudian setelahnya masuk lagi, ada definisi lagi. Sehingga ayat ini numpang aja di tengah. Di lagian ayatnya Al-Mujadalah ayat 11 ini nggak cocok dengan apa yang Anda maksud dengan penjelasan tentang pedagogi yang ada di atas. Jadi ini dibaca lagi, kemudian dicocokkan lagi ya. Iya, Pak. Oke. Setrika. Ya, Pak. Setrika ya.
Septika harus Septika keunggulan penelitian Septika ini. Keunggulan Iya, Pak. penelitiannya sih, keunggulan penelitiannya belum terlihat di di proposal ini. Kenapa? Kalau nggak salah, yang kita seminarkan online ini sudah 2 Lektora Inspire ya Pak Ari. Ada 2 judul menggunakan Lektora Lektora Iya. Aspire, Ins- Inspire ya, Lektora Inspire. Lektora Inspire. Ya, nanti ada lagi jam berikutnya. Jadi ada lagi yang berikutnya. Jadi Kalau- sama-sama nanti menggunakan. Tidak masalah sama-sama menggunakan Lektora Inspire ini. Sama-sama menggunakan Lektora tidak ada masalah, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah, nanti ini kan Septika menggunakan Lektora Inspire sebagai alat untuk menjadi media pembelajaran, bukan? Iya, Pak. Nah, Lektora Inspire ini kan tidak jauh berbeda dari PowerPoint nih. Jauh berbeda atau tidak jauh berbeda dari PowerPoint? Kalau menurut Isa jauh berbeda, Pak. Soalnya kalau di Lektora Inspire ini lebih banyak bisa kita ngedit-ngedit, lebih banyak komponen-komponennya mudah, Pak. Nggak usah kita cari-cari lagi, udah tertera di aplikasi itu, Pak. Nah, oke. Ini kan hanya alat Lektora Inspire ini. Nah, Iya, Pak. nanti ada spesifiknya. Bagaimana kespesifikan kekhususan penelitian Anda dengan menggunakan Lektora Inspire ini dibandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi kita berharap ada kekhasan. Salah satu kekhasan yang Anda tawarkan kan media pembelajaran interaktif ya. Iya, Pak. Nah, ada kata interaktifnya. Sejauh mana Lektora Inspire ini bisa melakukan interaktif, media pembelajaran interaktif itu apa yang Anda maksud? Pertama, apa yang Anda maksud dengan interaktif ini? Kalau interaktif itu kan bisa ada video di dalamnya, ada animasi, ada suara. Pokoknya indera dalam seutuhnya indera kita bekerja kalau kita Nah, menggunakan itu definisi siapa itu? Isep sendiri, Pak. Oh, jadi gunakan Dari orang lain gunakan simpulkan, Pak. gunakan definisi orang lain. Lagian definisi orang lain yang Anda sadur sebentar ini menurut Bapak keliru. Di mana kelirunya? Interaktif Anda artikan percampuran antara audio, video, animasi, suara, gerak dan sebagainya kan? Iya, Pak. Itu kata Anda tadi kan? Nah, itu bukan interaktif. Itu multimedia itu. Nah, nanti silakan Anda konsultasi dengan lebih banyak. Coba konsultasi dengan dosen multimedianya. Nah, sebenarnya itu konsep multimedia, bukan konsep interaktif. Yang konsep interaktif yang mana? Yang konsep interaktif yang mana? Yang konsep interaktif itu adalah ketika pengguna dapat merespon apa yang ditawarkan oleh media. Apakah responnya ada respon timbal balik antara pengguna dan media? Itu interaktif. Apakah responnya menggunakan mouse, menggunakan keyboard, atau menggunakan suara? Misalnya, sebuah media lalu diklik oleh siswa. Ketika diklik muncul gerak, ketika diklik muncul suara, ketika diklik muncul sebuah aktivitas baru. Nah, itu bisa jadi interaktif namanya. Atau siswa bersuara. Ketika siswa bersuara, media Anda mengomentari suaranya.
seperti Anda membuat media pembelajaran interaktif pengucapan bahasa Inggris misalnya. Apakah seorang siswa benar pengucapan bahasa Inggrisnya atau tidak? Media mengeluarkan sebuah kata, misalnya BOOK, misalnya ya. Iya, Pak. Lalu siswa membaca book. Nah, nanti medianya mengatakan salah, keluar silang. Tapi kalau siswanya mengatakan book, benar, nah, keluar checklist. Ah, itu interaktif namanya. Nah, kembali ke judul Anda. Iya, ini namanya interaktif kan? Interaktif itu kan respon timbal balik. Ada respon dari pengguna, ada respon dari media. Nah, pertanyaannya adalah media pembelajaran yang Anda tawarkan menggunakan Lektora Expire ini, apakah interaktif seperti itu atau tidak? Dalam medianya, Pak. Iya, nah, balik ke pangka balik. Tapi lah Pak cari tuan tadi. Apakah media yang Anda kembangkan interaktif seperti itu atau tidak? Insya Allah ya, Pak. Tapi Kalau kata tidak, Bapak ada mouse, keyboard suara. Kalau di sini pakai mouse kayak. Pakai mouse. Ya, Pak. Jadi siswa mengklik nanti baru muncul respon dari media yang Anda tawarkan. Iya, Pak. Nah, oke. Kalau memang ada interaktif seperti itu, berarti ini adalah interaktif namanya ya. Oke. Dia media yang Anda tawarkan gambar saja atau percampuran gambar, suara, animasi? Ya, ada suara, animasi, video. Nah, itu keunggulan Anda berarti. Kalau itu ada keunggulan Anda, maka judulnya jangan media pembelajaran menurut Bapak. Jadi perancangan multimedia interaktif. Jadi media pembelajarannya diganti dengan multimedia interaktif. Itu akan lebih bagus. Dan itu akan menjadi kelebihan tersendiri dari produk Anda nanti. Nah, ini yang membedakan produk Anda dari produk orang lain nanti. Nah, katakan ini multimedia, ada animasinya. Bisa nggak Lektora Inspire ini membuat animasi? Bisa, Pak. Bisa Lektora Inspire ini memasukkan video? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau video bisa, berarti audio dan picture bisa. Iya, insya Allah. Nah, Anda kembangkan itu dan Anda kembangkan apa? Teori tentang media pembelajaran Anda kembangkan lagi menjadi teori multimedia. Itu akan menjadi ciri khas penelitian. Iya, Pak. Oke, Sertika. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Ketua. Saya kembalikan dulu. Ini Indah masuk tapi belum presentasi. Kita masuk waiting list lah. Terima kasih Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kita persilahkan pada Pak Hari untuk memberikan masukan ke dua presenter kita. Silahkan Pak Hari. Baik, terima kasih Ibu Ketua Seminar Proposal, Bapak Ibu tim narasumber seminar proposal pada pagi hari ini kita hormati, kepada Ariantoni dan Sertika ya. Tadi sudah banyak disampaikan. Pada prinsipnya saya mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Zulfani dan Bapak Dr. Supriyadi. Jadi untuk Ari memang saya sepakat dengan yang telah disampaikan, tidak mungkin dengan judul ini dengan kondisi yang ada sekarang. Apalagi kalau memang di rencananya itu kan lockdown PSBB sampai akhir Mei ya. Kalau di Bukit Tinggi sekolah lagi tanggal 2 Juni. Ya, nah, itu kan nggak mungkin Anda penelitian gitu ya, sedangkan Juli sudah harus ujian Menakasa. Nah, itulah pertimbangannya. Jadi itu saya sepakat ya. Metode surveinya pilihlah nanti mana yang memungkinkan. Apakah lewat WA atau mungkin lewat Google Form. Karena kalau di Google Form itu, kalau pengalaman saya ya, karena anak saya ada dari sekolah itu ada survei di Google Form, itu gampang sekali. Jadi dikirim lewat WA di grup, kemudian kita buka langsung nanti tampil, tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan saja, angket biasa. Mungkin itu bisa sebagai alternatif ya, Ari ya.
Nah, itu halo Iya, Ari. Pak. Nah, itu untuk Ari ya. Selebihnya adalah tentang penulisan-penulisan ya. Penulisan-penulisan Ari yang masih ada yang salah, jadi itu diperbaiki. Nah, berikutnya untuk Ya, Pak. Septika. Halo Septika. Iya, Pak. Nah, untuk Septika sama seperti yang saya disampaikan oleh Pak Supriyadi tadi, catatan saya itu adalah terkait kata-kata interaktif itu. Nah, jadi Septika lihatlah nanti apakah memang bisa untuk diinteraktifkan atau tidak. Karena kata interaktif ini kalau dia melekat di judul, tentu dia harus ada di setiap media. Artinya persentase interaktif di media itu sangat besar. Salah satu bentuk interaktif itu adalah ketika nanti ada kuis atau ujian di medianya, ya kan? Nah, itu kan Iya, Pak. ada pertanyaan A B C D, kemudian dijawab, langsung media merespon. Jawaban benar, kalau benar dikasih nilai. Jawaban salah, yang benarnya ini. Ah, itu kan salah satu bentuk interaktif seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Supriyadi. Iya, Pak. Nah, untuk mata pelajaran fikih kelas 10 ini tadi dikatakan bahwa tentang praktek dan perekonomian Islam. Praktek ini maksudnya praktek Iya, Pak. seperti apa? Sudah ditanya, praktek ini praktek apa? Di situ kan ada materi-materinya, Pak. Ya. Ada sholat jenazah. Terus? Oh, gitu praktek itu ya. Nah, kemudian Ya, Pak. perekonomian Islam. Perekonomian Islam. berarti apa itu? Apa, Pak? Perekonomian Islam apa materinya? Kayak apa, Pak? Zakat itu, Pak. Oh, gitu, perhitungan zakat, Ya tuh jual beli, jual beli. utang gitu. Nah, kalau misalnya dalam praktek kalau dalam praktek ini misalnya nanti dalam praktek sholat atau praktek apa, misalnya dalam bacaan. Nah, dalam bacaan itu bisa itu misalnya lafaz yang benar seperti apa, misalnya materinya seperti itu. Kemudian media mengatakan bahwa salah. Nah, cuma itu kan dari membacanya kan dari suara ya, dari voice. Iya, Pak. Nah, tentu Septika kembali lagi kira-kira bisa atau tidak menginteraktifkan yang seperti itu. Misalnya seperti sekarang saya mengucapkan tulisan saja lah. Misalnya kalau kita menulis itu di dapur, kemudian diketahui. Kalau diketahui, di dan ketahuinya menyambung. Tapi kalau di dapur, di spasi dapur. Kalau misalnya ditulis di nyambung dengan dapur, langsung dikasih respon. Salah katanya kan, yang benar adalah di spasi. Itu salah satu bentuk contoh interaktif itu Septika. Halo Septika. Melalui suara ya, Pak. Iya, Pak. Tulisan, kalau itu melalui tulisan atau melalui suara juga bisa. Misalnya coba tuliskan diketahui seperti apa penulisannya. Kita seperti itu. Jadi cuma ini kan tentu butuh kerja keras untuk ini kan. Apakah di lektora ini bisa? Kan itu lagi pertanyaan kita. Nah, jadi kalau saya titik tekannya di interaktifnya ini nanti. Jadi jangan sampai yang terjadi adalah media yang dihasilkan nanti di Munakasa itu tidak ada unsur interaktifnya, sedangkan di judul ada. Nah, ini nanti yang perlu selalu ditinjau lah ya, seperti apakah cocok atau tidak. Itu catatan penting dari saya. Kemudian yang lain-lain itu terkait penulisan, terkait di Mendeley, di properties Mendeley-nya diperbaiki, di Ariantoni juga ya, properties Mendeley-nya diperbaiki. Iya. Kemudian pastikan minimal 5 orang tulisan dari 5 orang dosen ya, yang tinggi sudah ada di situ. Baik, terima kasih Bu Ketua Seminar, dikembalikan. Terima kasih Bapak Hari dan Pak Dr. Supriyadi. Si Indah yang baru bergabung, silakan mempresentasikan. Ini si Arkin, bagaimana Arkin? Belum berhasil Pak Arya? Bu. Oke, Indah dulu. Poin-poin pentingnya saja ya, nggak perlu banyak-banyak diuraikan, yang penting to the point saja. Silakan. Sebentar Bu Dekan. Oke. Untuk yang 2 ini kita putuskan dulu dan nanti kalau sudah selesai kita persilahkan saja mereka live nanti. Yang siapa? Yang Ari dan Oh iya. Sudah selesai ini. Kita putuskan aja dulu apakah Baik, masalahnya.
Baik, untuk Septika seperti tadi dimasukkan dari narasumber, tidak masalah untuk dilanjutkan ya, tetapi harus ada mengungkap keunggulan dari media yang dirancang ini, apa perbedaan dari lektora yang lain dan apa kira-kira keunggulan dari produk yang akan Iya, Pak. dirancang. Ibu. Itu kira-kira ya Pak Sup, Pak Arya, Iya, bisa kita lanjutkan bisa. Ya, judulnya. untuk Septika oke. Oke, kemudian untuk Ari, karena judulnya tadi awal eksperimen, kita sudah sepakat bahwa ini harus dibenarkan, harus diluruskan. Maka tadi ada usulan, saya juga pendapat dari yang disampaikan oleh Pak Sub, tapi tentu realnya dulu yang harus dicari. Datanya apakah memang guru di MTS itu menggunakan WA atau tidak. Kalau memang menggunakan WA, maka tidak apa-apa. Kita sepakat bahwa judulnya menjadi efektivitas pada mata pelajaran. Sepakat kita coba tidak TIK, tapi mata pelajaran yang memang sesuai dengan konten ya, artinya teori. Karena WA itu kan hanya bisa teori yang bisa dijelaskan, tapi kalau praktek kan tidak mungkin. Nah, coba Ari nanti setelah ini tidak tidur, tapi terus cari lagi data-data yang kuat untuk perbaikan. Ari Ya. paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Yang pertama Ya, Bu. di survei dulu, ditanyakan lagi ke siswa-siswa atau ke gurunya menggunakan apa belajar online-nya, apakah WA, Google Classroom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, nanti dilihatlah efektivitasnya. Itu ya, Ari. Ya, Bu. Septika, Iya, Bu. Septika dan Ari kita cukupkan. Septika dan Ari boleh keluar dari seminar ini karena Indah dan Arkis sudah bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, Pak. Ibu, Ya. Pak. Oke. Oke. Ya. Ya, Selanjutnya kita lanjut ke Arkis dan Indah. Mudah-mudahan bisa stabil sinyalnya untuk bisa mempresentasikan proposalnya. Yang pertama dulu Indah, silahkan Indah. Suara Indah enggak kedengaran Indah. aktifkan speaker. Indah. Aktifkan speakernya Indah. Halo Indah. Mikrofon. Ya, Mikrofon Indah tidak aktif. mikrofonnya. Mikrofon Indah tidak aktif. Indah, kita tidak mendengar suaranya. Indah. Halo. Halo Indah. Halo. Pak Ari dengar suara Indah, Pak Ari? Tidak, Bu. Halo. Mikrofon Indah tidak aktif, Bu, Dekan. Nah, gimana caranya supaya Hanya dia yang bisa mengaktifkan. Kita nggak bisa mengontrol dari sini. Iya, ya. Indah ini pakai headset. Tidak kayaknya Pak Sur. Indah pakai headset. Tidak. Enggak pakai headset. Betul, Tidak. saya pakai headset nih. Kayaknya dia nggak dengar. Sudah sudah dikirim. Nah, baru diaktifkan. Oh, enggak juga. Sudah, Pak. Nah, ada? Oke. Silakan Indah. Nah, ya, ya. Nah, lanjut Indah. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Rizky, NIM 2516123, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Zulfani Sesmiarni, MPD, selaku ketua seminar kita pada pagi hari ini. Lalu narasumber saya yang pertama Bapak Supriyadi SAG MPD. Lanjut aja yang poin-poin pentingnya aja Indah, karena nanti sinyalnya nggak stabil lagi. Ayo. Baik Bu. Judul saya yaitu pengaruh pendekatan reciprocal teaching dalam pembelajaran dasar desain grafis atau DDG terhadap hasil belajar siswa di SMKN 2 Padang Panjang. Yang pertama kita akan bahas pendahuluan kajian bab 2 kajian pustaka dan bab 3 metode penelitian. Pendahuluan di latar belakang. Di sini latar belakang saya mengangkat judul ini adalah yang pertama, kurangnya siswa termotivasi untuk belajar dan sulitnya tercapai tujuan pendidikan. Lalu banyaknya siswa yang enggan dalam bertanya kepada guru mata pelajaran dikarenakan malu atau takut. Lalu jumlah siswa yang berkisar antara 30 sampai 35 orang dalam satu kelas membuat guru mata pelajaran yang mengajar praktek kesulitan dalam menjelaskan kembali bagian-bagian dari pembelajaran yang belum dipahami siswa karena kurangnya sosialisasi dan kerjasama antar siswa dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, guru lebih mendominasi pembelajaran dibandingkan dengan siswa, walaupun di sekolah telah menggunakan kurikulum 2013 yang harusnya dominannya itu adalah siswa. Lalu B, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran dasar desain grafis. Yang kedua, kesulitan guru di dalam praktikum dasar desain grafis. Yang ketiga, kerjasama dan sosialisasi antar siswa yang masih kurang dalam pembelajaran dasar desain grafis. Yang keempat, adanya keengganan dan ketakutan siswa dalam bertanya mengenai pembelajaran yang belum dimengerti pada guru mata pelajaran. Batasan masalahnya yaitu pengaruh pendekatan reciprocal teaching dalam pembelajaran dasar desain grafis untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMKN 2 Padang Panjang. Lalu, rumusan masalahnya, apakah pengaruh pendekatan reciprocal teaching dalam pembelajaran dasar desain grafis untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMKN 2 Padang Panjang? Lalu yang kelima, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruhnya pendekatan reciprocal teaching dalam pembelajaran dasar desain grafis untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMKN 2 Padang Panjang. Lalu manfaatnya, yang pertama, menambah wawasan bagi peneliti tentang reciprocal teaching. Yang kedua, untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dan menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis. Lalu yang ketiga, sebagai sumber bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Kedua, di sini seperti yang telah Ananda bagikan kepada Bapak dan Ibu, kita akan membahas mengenai kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Ketiga, yang terakhir di sini Di sini kita akan membahas mengenai jenis penelitian, yaitu penelitian penelitian kuantitatif. Lokasi penelitiannya yaitu di SMKN 2 Padang Panjang. Dasar desain penelitiannya yaitu quasi experimental design. Lalu populasi dan sampelnya yaitu seluruh mahasiswa kelas 10 SMKN 2 Padang Panjang, dan sampelnya adalah siswa kelas 10 jurusan multimedia di SMKN 2 Padang Panjang. Lalu instrumen penelitiannya yaitu berupa tes. Rancangan perilaku yang diberikan yaitu kepada 2 kelas, di mana kelas kontrol tidak diberikan perlakuan dan di kelas eksperimen kita berikan perlakuan menggunakan metode pembelajaran reciprocal teaching. Lalu persyaratan analisis datanya yaitu dengan menguji normalitas satu data, menguji homogenitasnya, lalu uji linearitas.
analisis datanya yang terakhir yaitu penelitian kausal komparatif menggunakan uji T. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Arkis. Ya, silakan dimulai Arkis. Iya, Bu. Sudah tampil PowerPoint-nya, Bu? Sudah. Nah, Tampil, sudah tampil. Sudah lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada ketua seminar yaitu Ibu Zulfani selaku narasumber satu saya. Kemudian selanjutnya terima kasih kepada Bapak Supriyadi sebagai narasumber dua saya. Dan terima kasih kepada Bapak Hari Antoni kepada dosen pembimbing saya. Baiklah, saya Argis Afriza Sari, NIM 2516176, akan menginvestasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Simulasi Tes Potensi Akademik TPA di SMAN Negeri 2 Telatang Kamang. Yang pertama itu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan pengamatan peneliti di SMAN 2 Telatang Kamang pada tanggal 1 Oktober 2019, peneliti menemukan permasalahan bahwa siswa-siswi di SMAN 2 Telatang Kamang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan per item soal pada tes potensi akademik ini, dikarenakan mereka tidak pernah melakukan simulasi tes ini sebelumnya. Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan wakil kurikulum, yaitu dengan Bapak Hendra Putra, pada tanggal 15 Januari 2020. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa dalam ujian tersebut, siswa kurang persiapan dalam mengerjakan ujian, karena sekolah tidak membekali siswa sebelum menghadapi tes ini. Sehingga tampak dari hasil ujian siswa itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, tidak adanya program dari sekolah mengenai tes ini, sehingga siswa merasa asing dengan soal-soal dalam tes ini. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, siswa kurang persiapan dalam menghadapi tes potensi akademik, karena sekolah tidak membekali siswa sebelum tes ini diadakan. Yang kedua, nilai yang diperoleh siswa dalam tes potensi akademik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, tidak adanya program simulasi tes potensi akademik dari sekolah. Dan selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, tes disajikan berdasarkan ketentuan umum tes potensi akademik, yaitu terdiri dari 4 jenis tes verbal, tes numerik, tes logika, dan tes gambar. Sistem dan bobot penilaian sesuai dengan standar umum scoring tes potensi akademik. Yang kedua, simulasi TPA ini dirancang menggunakan Adobe Flash CS6. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti dapat memberikan gambaran permasalahan yaitu bagaimana rancangan simulasi tes potensi akademik TPA menggunakan Adobe Flash CS6 di SMAN 2 Telatang Kamang yang valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan rancangan simulasi tes potensi akademik menggunakan Adobe Flash CS6 di SMAN 2 Telatang Kamang yang valid, praktis, dan efektif. Kemudian untuk manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu adalah untuk memberi pengetahuan mengenai tes potensi akademik.
Kemudian untuk manfaat praktis itu terdapat 3. Yang pertama bagi guru, yang kedua bagi siswa, yang ketiga bagi peneliti sendiri. Selanjutnya penjelasan judul yaitu tentang simulasi, tes potensi akademik, dan ada kelas CS6. Sistematika penulisannya itu terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya bab 2. Di bab 2 ini saya membahas yang pertama tes potensi akademik, yang kedua simulasi, yang ketiga kelas CS6, yang keempat struktur navigasi, yang kelima storyboard, yang keenam penelitian relevan. Kemudian lanjut bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, waktu penelitian insya Allah dilakukan pada bulan April sampai Mei 2020 untuk tempat yaitu di SMA M2 Telatang Kamang. Jenis penelitian yang dipakai adalah pengembangan Research and Development atau R&D versi 4D. Kegiatannya yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Selanjutnya itu model pengembangan media. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pengembangan multimedia versi Luther Sutoko. Tahapannya adalah seperti gambar di bawah ini. Yang selanjutnya itu tahapan penelitian. Untuk uji produk, untuk uji validitas, saya menggunakan mengacu rumus statistik Aiken. Kemudian untuk uji praktikalitas menggunakan momen kappa. Dan untuk uji efektivitas mengacu rumus statistik Richard atau Gestalt. Baik, mungkin itu presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Intan dan Adik yang sudah mempresentasikan. Langsung kita ke memberikan makan ya. Yang pertama Artis ini mau merancang TPA. Iya Bu. Tes potensi akademiknya atau baru simulasi? Simulasi untuk tes potensi akademik itu Bu. Oke, di judulnya ada disebutkan simulasi. Siapa yang menyusun soalnya atau soalnya nanti diambil dari tahun-tahun yang sudah pernah Bu. Berarti saudara ngambil dari soal-soal yang sudah ada. Iya. Dari situ dia rekapnya Bu. Berapa soal yang mau dirancang? Rencananya mungkin akan direkap 3 tahun terakhir Bu. Disesuaikan nanti rencananya akan dibuat misalnya ada level-levelnya gitu Bu, karena kan setiap tahun itu beda-beda tingkat kesulitan soalnya. Oke, 1 tingkat kesulitan. Terus selama ini penyimpanannya di mana soal-soal itu? Soal-soal yang katanya dari beberapa tahun terakhir itu di mana disimpan? Nanti akan dicari di buku-buku. Tapi katanya sudah ada tes TPA di sekolah itu. Oh belum Bu, baru pertama diadakan Bu. Memang ada TPA di MTS itu? Kemarin yang dilaksanakan di SMA itu bukan TPA Bu, tapi namanya tes skolastik. Oke, tes skolastik itu sebelumnya ada? Belum Bu, baru pertama kemarin. Baru pertama? Iya. Baru tahun 2019 ini ada? Iya Bu. Untuk yang baru masuk? Untuk kelas 3-nya Bu. Oh, untuk kelas 3. Kenapa tidak itu namanya tes skolastik itu? Karena nantinya tes potensi akademik kan ini kan untuk berguna untuk siswa ini masuk seleksi perguruan tinggi. Oh, itu kan katanya si Akis. Ini kan analisis kebutuhannya yang ada di sekolah harus
selanjutnya di sekolah itu yang diadakan sekolah itu apakah tes skolastik atau TPA? Oh, yang diadakan sekolah itu tes plastik kemarin. Ya, berarti kan masih tes skolastik juga yang yang akan dilakukan oleh sekolah kan? Oh, yang dilakukan oleh sekolah, ya kemarin karena itu pemerintah yang mengadakan. Jadi Agus menyiapkan untuk siswa itu siap untuk keterjunan tinggi. Arkis ini kan mau merancang sesuatu yang sesuai dengan analisis kebutuhan kan? Takutnya nanti Arkis buat ini tapi nanti tidak dipakai, ya. Nah, jadi saya pikir analisis kebutuhannya harus jelas dulu. Apakah memang TPA yang mau dirancang atau tes skolastiknya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah itu, ya. Yang kedua, saya melihat di latar belakang ataupun identifikasi masalahnya itu apakah yang bermasalahnya di soalnya kah atau di pelaksanaan tes? Di kontennya atau di pelaksanaannya? Yang dilihat kemarin Bu, siswa itu kurang terbiasa dengan soal-soal itu. Oke, harusnya dianalisis kebutuhannya bahwa soal itu dalam bentuk paper test, ya kan? Ya kan, menggunakan kertas berlembar-lembar, banyaknya kertas yang dibutuhkan, kemudian penyimpanannya membutuhkan tempat yang khusus, ya kan? Kemudian soalnya dibuat hanya satu jenis saja, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kontennya itu bukannya ladangnya Arkis, kontennya itu orang psikologi ya untuk membuat tesnya itu. Tapi ini kan pelaksanaannya itu yang tool, maksud saya tool, alatnya itu yang akan dirancang oleh anak TI, bukanlah konten dari TPA itu sendiri, bukan soal-soalnya, bukan, tapi toolnya. Jadi harusnya diuraikan latar belakangnya bukan nilai TPA-nya yang kurang, bukan, tapi bagaimana selama ini tool yang digunakan dalam tes TPA itu, ya. Arkis paham deh maksud Ibu ya? Kalau konten berarti bukan ladangnya TIK, bukan Arkis yang akan membuat soal-soal TPA itu, tapi itu ladangnya orang lain gitu yang digarap, ya. Nah, jadi tolong nanti diperhatikan lagi, bedakan mana yang konten, mana yang toolnya dalam TPA itu sendiri. Nah, kemudian apa keunggulan dengan menggunakan perancangan simulasi berbasis online dia atau hanya berupa offline? Akis? Offline saja Bu. Oke, apa keunggulannya dengan menggunakan offline? Nah, harus juga dipertimbangkan kalau misalnya simulasinya menggunakan CBT, misalnya menggunakan komputer based test. Nah, adakah di sana IT yang mendukung? Jangan-jangan nanti dengan menggunakan CBT berbasis IT tidak ada di sana disiapkan komputer, misalnya disiapkan di sana alatnya. Jadi di SMA itu apa? Karena komputernya sudah banyak, kemudian bisa digunakan setiap oleh siswa di kelas 3 itu untuk tes kelasnya, maka relevan dengan rancangan yang akan Arkis buat gitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi ketersediaan IT di sekolah itu juga diungkap. Jangan nanti saudari merancang hal yang bagus tapi tidak digunakan karena di sana tidak didukung. Oke, kemudian referensi untuk 5 orang dosen sudah dimasukkan, Arkis? Sudah Bu. Sudah berapa dosen? Udah 5? Udah rasanya 6 Bu. Jangan rasa-rasanya ya, perasaan mainnya ya. Oke, itu ya. Kemudian untuk Indah, ini sama dengan yang sebelumnya karena ini sifatnya eksperimen. Kita dengarlah nanti masukan dari Bapak narasumber.
Ini khusus unit kita ini penelitian kan di SMK. SMK kan banyak praktek, ya. Jadi nanti tolong disurvei, diobservasi. Nah, kemudian menggunakan apa sekarang guru-guru di sana pembelajarannya. Nah, nanti lihat efektivitasnya. Dimanapun nanti kita minta masukan dari Bapak narasumber yang lain ya. Baik, itu saja untuk Arki dan Indah. Selanjutnya kita minta ke Pak Supriyadi, kepada Pak Dr. Supriyadi, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja ke Arkis nih. Iya, Pak. Kebetulan punya Arkis setengah disoroti oleh Ibu Zulfani tadi. Arkis, Iya, Pak. tadi Anda menjelaskan ketika ditanya oleh Bu Zulfani, soalnya soal yang mana? Soal tahun lalu, katanya. Betul? Iya, Pak. Di halaman berapa Anda menyebutkan itu? Karena setelah saya bolak-balik ternyata nggak ada. Anda menjelaskan teknisnya soal tahun lalu. Soal tahun lalu itu soal tahun berapa saja. Juga tidak ditemukan di dalam latar belakang. Ini bukan latar belakang penelitian ini, Argis. Di buku pedoman penelitian kita latar belakang masalah, bukan latar belakang penelitian. Bab 1 itu A-nya latar belakang masalah, bukan latar belakang penelitian. Kelihatan? Anda buka nggak skripsi Anda, proposal Anda? Buka. Argis, Iya, Pak. Argis, Iya, Pak. Anda di hadapan Anda ada proposal? Ada. Ada, Pak. Nah, kan kelihatan itu. Kan Iya, kelihatan Pak. A, latar belakang masalah. Yang kita ungkap itu masalah, bukan latar belakang penelitian ya. Iya, Pak. Buku pedoman kita latar belakang masalah. Oke. Nah, yang Anda ungkap di sini adalah cerita-cerita yang akan menguatkan penelitian Anda, permasalahan Anda, termasuk yang tadi cerita tentang SMK ini baru sekali mengadakan tes skolastik, betul? Iya, Pak. Yang mana ceritanya? Lalu ada nggak himbauan kepala sekolah untuk mengadakan tes skolastik atau himbauan SMK di bawah Diknas? Ya, ada nggak edaran dari Diknas bahwa SMK itu harus melakukan tes skolastik? Ada nggak? Kemarin dilihat, Pak, tes skolastik ini kan diadakan oleh Kemendikbud, Pak. Nah, Jadi sekolah yang mengikuti ini sekolah yang mau saja begitu. tentu Yang ada lebih- aturan. Tentu Iya. ada aturannya. Tentu ada aturannya. Sebuah sekolah melaksanakan sesuatu pasti berdasarkan perintah dari Diknas. Betul nggak? Ya. Apakah Diknasnya Kemendiknas atau Diknas Kabupaten dan Kota? Pasti. Betul? Agis? Iya, Pak. Ya. Pasti ada dokumen yang bisa Anda gunakan untuk menguatkan permasalahan ini perlu diadakan di SMK 1 Tiletang Kamang. Iya, SMA 2. SMA 2. Iya, Pak. SMA 2 Tiletang Kamang. Sehingga SMA 2 Tiletang Kamang ini berani melaksanakan tes skolastik itu. Tentu ada himbauan terlebih dahulu. Ada cerita itu dulu di latar belakang masalah. Itu bahkan lebih kuat. Halo, Argis. Iya, Pak. Kalau dosen Bapak mengatakan latar belakang masalah itu ada landasan praksis, katanya. Landasan praksis itu adalah landasan hukum. Nah, ada pula landasan praktis, katanya. Landasan praktis itu adalah kebutuhan lapangan. Jadi ada praksis, ada praktis. Jadi praksis itu adalah aturan-aturan, termasuklah tadi himbauan dari Diknas, edaran dari Diknas bahwa sekolah-sekolah harus melaksanakan
tes skolastik. Itu harus ada di latar belakang masalah. Ya. Iya, Pak. Nah, sehingga masalah Anda jadi kuat. Oke. Nanti Anda harus komit nanti sekolah pakai apa? Tes skolastik atau tes potensi akademik? Nah, ini harus komit ya. Jangan sampai yang diadakan di sekolah tes skolastik istilahnya. Nah, sementara Anda gunakan tes potensi akademik. Paham? Paham, Pak. Nah, kalau dia ternyata tes potensi akademik, nah nanti benarlah latar belakang masalah Anda ini sudah bagus ini. Sudah bagus mengungkap tentang tes potensi akademik. Tapi ternyata sekiranya nanti Anda temukan di sekolah itu yang dilaksanakan adalah tes skolastik, maka teori tes skolastik lah yang harus menjadi latar belakang masalah penelitian Anda ini. Baik, Pak. Oke? Nah, Ya, Pak. Anda ganti nanti apa yang dipakai oleh sekolah. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kesalahan-kesalahan pengetikan baca lagi di proposalnya, nanti saya kirim proposalnya ke Anda. Ya. Baik, Pak. Lanjut ke Indah. Iya, Pak. Indah, penelitiannya kan eksperimen ini. Iya, Pak. Nah, kendala kita kan pembelajaran tidak berlangsung hari ini. Untuk penelitian eksperimen, terpaksa peneliti harus banting setir sekarang. Meneliti, merubah metodologinya, memutar setir metodologi menjadi metodologi yang paling mudah dijangkau untuk kondisi saat ini. Jadi menurut Bapak kalau penelitiannya eksperimen nanti akan sulit untuk dilaksanakan dalam kondisi seperti ini. Jadi jalan keluarnya nanti Anda melakukan penelitian survei. Halo Indah, Iya, Pak. bisa dengar ya? Terputus-putuskah atau lancar suara Bapak? Lancar, Pak. Nah, oke ya. Nah, Anda lihat. Jadi judul Anda kan pengaruh pendekatan reciprocal teaching. teaching. Nah, reciprocal teaching dalam pembelajaran dasar desain grafis. Nah, hari ini guru-guru yang mengajar di SMK 2 Padang Panjang ada Anda tanya? Ada, Pak. Bisa berkomunikasi lancar dengan beliau? Insya Allah bisa, Pak. Nah, oke. Kalau memang bisa, Anda tanya nanti, Bapak mengajar dasar desain grafis ini. Kalau dasar desain grafis ini apa topiknya? Topiknya Corel. mendesain. Ya, Corel, Pak. Corel sama Photoshop kan? Iya, Pak. Nah, oke. Bisakah? Ini kan psikomotor kan? Iya, Pak. Kan mata kuliah keterampilan ini. Iya. Mereka mampu menggunakan, betul? Betul, Pak. Nah, ada nggak Anda tanya ke guru itu, apa metode yang beliau pakai dalam mengantisipasi COVID-19 ini? Sebelumnya, maaf Pak, Ananda meneliti ini kan sebelum ada COVID-19 ini, Pak. Jadi Nah, guru-guru setelah tersebut, COVID ini ada nggak COVID sih? setelah COVID ini guru-guru mensiasati dengan itu belajar online, Pak. Betul, semuanya belajar online. Cuma bagaimana caranya? Melalui WA, Pak. WA bisa dasar-dasar desain grafis. Materinya itu diberikan melalui tutorial seperti PowerPoint itu, Pak. Jadi anak-anak itu mencobakan nanti di rumah masing-masing. Kalau ada yang kesulitan nanti silakan dicek ke gurunya. Gitu, Pak. Oke. Berarti pakai WA, lalu dibuat video oleh gurunya. Iya, Nah, Pak. lalu videonya dikirim ke WA siswa. Iya, Pak. Dibikin satu grup gitu, Pak, untuk satu lokal, Pak. Ya. Nah, nanti hasil kerjanya gimana? Hasil Direkam kerjanya pula kah oleh siswa? dikirim lewat email gitu. Direkam Ya, siswa direkam. itu bekerja atau hasilnya saja? Hasilnya saja, Pak. Kalau hasilnya saja mudah sekali muridnya nanti nak. Iya, Pak.
bisa, jangan-jangan bisa di-download pula hasilnya. Nanti hasil yang di-download itu yang dikirim ke gurunya. Dapat nilai tinggi siswanya, nanti sementara siswanya tetap tidak pandai Corel. Indah, Ya, Pak. Indah coba dalami lagi, artinya memperdalam survei awal ini kan. Indah survei awal lagi ke guru, mereka pakai apa. Nah, kan ada balasan WA-nya nanti tuh. Nah, ini sebagai dasar untuk memperkuat bahwa Indah sudah melakukan survei awal pasca COVID-19. Nah, nanti Indah tanyakan ke gurunya bagaimana prosedurnya. Kalau memang belajarnya pakai WA, bagaimana prosedur pembelajarannya menggunakan WA tersebut. Bagaimana siswanya menyetorkan hasil prakteknya. Lalu siswa bekerja di rumah, apa kendalanya. Jadi ada survei awalnya. Nah, setelah ada survei awal tersebut, nanti Anda teliti tentang pengaruh penggunaan media sosial mungkin. Pengaruh penggunaan WhatsApp terhadap hasil belajar dasar desain grafis. Kan pengaruh penggunaan WA dalam pembelajaran dasar desain grafis terhadap hasil belajar siswa di SMK 2 Penajam. Jadi kalau akan ditambahkan selama pandemi COVID boleh, kalau tidak di judul tidak masalah, tapi di dalamnya Anda jelaskan bahwa pembelajaran menggunakan WA ini dipilih oleh guru sebagai salah satu solusi selama pembelajaran selama darurat COVID. Nah, Anda jelaskan di dalamnya ya. Karena itulah yang paling mungkin diteliti. Kalau Anda masih tetap mempertahankan judul seperti ini, kita khawatir nanti jangan-jangan ini baru semester depan Anda bisa melaksanakan penelitian. Nah, jadi terhambat Anda 1 semester. Jadi jalan paling arifnya ya mengganti metodologi Anda. Ya. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Itu Indah. Ya. Catatan-catatan lain berkenaan dengan pengetikan. Ini anak TI, kesalahan pengetikan ini sebenarnya anak TI nggak boleh terjadi ini. Kenapa? Karena anak TI itu tahu cara mengetik pakai Word. Kenapa tidak masukkan kamus bahasa Indonesia ke dalam Word-nya? Sehingga ketika ketikan bahasa Indonesianya salah, nanti ada garis merahnya. Kenapa justru spellingnya menggunakan kamus bahasa Inggris? Sehingga ada kata yang kemudian ditransliterasi langsung ke bahasa Inggris. Seperti ketika kita mengetikkan sistem pakai I, nanti otomatis Word akan merubahnya menjadi size, pakai size sistem pakai Y itu. Nah, harusnya pakai kamus bahasa Indonesia Anda masukkan ke dalam Word. Harusnya anak PTIK yang memberi contoh kepada prodi yang lain cara mengetik yang baik tanpa kesalahan harusnya. Tapi ini anak TI pula yang banyak kesalahan dalam mengetik. Gara-gara anak TI nggak pandai memasukkan kamus bahasa Indonesia. Download aja kamus bahasa Indonesia itu di Google, nanti insert, masukkan ke dalam Word Anda, sehingga Word Anda berbahasa Indonesia, kamusnya berbahasa Indonesia. Jadi ketika kita ngetik salah bahasa Indonesia, nanti justru bahasa Indonesianya yang digaris merah. Ya. Baik, Pak. Oke. Demikian Bu Ketua, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Jadi selanjutnya silahkan kita silakan kepada Pak Hari. Baik, terima kasih Ibu Ketua Seminar, Bapak Ibu tim narasumber seminar yang kita hormati. Yang pertama untuk Indah, halo Iya, Indah, Pak. ya, bisa dengar Indah ya. Saya menambahkan saja sifatnya karena tadi sudah banyak disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Pada prinsipnya itulah yang paling ideal ya, yang paling mungkin dilakukan saat ini ya Indah ya. Jadi nanti Indah, catatan saya masih ada tulisan-tulisan yang salah, jadi nanti dibaca kembali dari awal sampai akhir, dicek lagi ya supaya memang hasilnya bagus.
Kemudian metadata di Mendeley-nya nanti dicek kembali, masih ada yang belum lengkap dan masih ada yang salah. Jadi hasil dari daftar pustaka yang dari Mendeley itu perlu dicek lagi. Jadi jangan percaya langsung ya. Ketika di bibliografinya ditampilkan, cek lagi sudah benar atau belum hasilnya, tampilannya. Nah, kalau masih salah dilakukan secara manual. Kemudian kalau Indah mengambil langsung dari web ya, dari Mendeley kan bisa langsung di share, itu tampil dari webnya. Itu harus dicek kembali benar atau tidak. Karena bisa banyak yang saya temukan tulisannya beda, yang mengarang penulisnya berbeda, padahal aslinya bukan itu penulisnya. Nah, itu karena mengambil langsung dari online. Nah, jadi perlu dicek kembali, perlu dicek satu-satu kembali ya, supaya memang karena ini karya ilmiah yang apalagi kalau nanti ini akan dijadikan jurnal, tentu kalau salah tentu banyak lagi masalahnya itu ya. Nah, jadi pada prinsipnya untuk judul Indah yang sekarang, yang diseminarkan sekarang, saya sepakat ini tidak bisa dilanjutkan ya dengan kondisi yang ada sekarang. Tidak mungkin melakukan eksperimen ya, kelas kontrol, kelas eksperimen ya, tidak mungkin melakukannya. Kemudian yang perlu dilakukan kembali setelah seminar proposal ini adalah menghubungi kembali gurunya, kemudian mewawancara kembali melalui WA, melalui WA, atau mungkin bisa juga melalui voice note, kan bisa juga nanti sebagai voice note-nya. Kalau di WA kan gampang voice note itu, malas mengetik kan, pakai voice note saja bertanya. Nah, itu akan lebih bagus lagi, membantu kita begitu ya, ditanya. Jadi sekarang seperti apa pembelajaran setelah belajar di rumah ini, bagaimana guru sekarang mengajar, seperti apa tekniknya. Kalau dia praktek, nah itu kan ada praktek ya, ada praktek, ada praktek. Nah, ditanya kembali, sekarang sudah sampai di pertemuan keberapa prakteknya, misalnya tentang bagaimana membuat logo misalnya ya di Corel. Nah, itu bagaimana guru mengajarkan kepada siswa kalau memang dia menggunakan WA, atau gurunya mengarahkan cari saja di YouTube misalnya ya. Itu perlu Indah tanya lagi ke gurunya, realnya seperti apa. Nah, dari situlah baru bisa nanti disimpulkan kemana apakah mungkin gurunya mengarahkan. Tadi kan kita belum tahu ini apakah memang fokus di WA saja atau ada media yang lain. Nah, itu perlu ditanya kembali. Nah, itu tugas Indah ya. Oke, Indah ya. Oke, untuk Argis, halo Argis. Argis. Iya, Pak. Nah, Bapak ingin konfirmasi kembali, tadi ditanyakan oleh Ibu Dr. Zulfani, ini yang terjadi di sekolah, yang satu kali tes itu tesnya tes pakai kertas atau tes pakai internet? Tesnya pakai komputer, Pak. Itu Pak Ari. Ya. Indah matikan mikrofonnya. Indah matikan mikrofonnya, terganggu suara yang lain. Oke, udah. Lanjut Pak Ari. Nah, jadi yang kali tes kemarin itu pakai komputer? Pakai komputer, Pak. Yang dia pakai internet. Yang untuk internetnya itu untuk login saja, Pak. Login saja, berarti kan berbasis CBT ya, computer based test namanya. Jadi kan berbasis itu tadi ketika itu tadi yang tidak Argis konfirmasi ke Bu Fani tadi. Kalau Bu Fani kan menguraikan berbasis kertas, penyimpanannya di mana, khusus dan segala macamnya. Nah, itu yang perlu Argis sampaikan kembali ya. Jadi ini berbasis tes, yang satu kali itu berbasis tesnya diadakan oleh Dinas Pendidikan. Dan komputernya menggunakan komputer labor di sekolah. Iya, Pak. Ya, nah komputer labor di sekolah ini terbatas. Ya terbatas, Pak. Kemarin itu ada 3 sesi ujian. Jadi karena ini berarti siswa baru pertama kali mencoba tes online kemarin itu ya, tes berbasis komputer itu ya, sehingga ada yang mungkin tidak tahu cara mengerjakannya. Jadi yang dimaksudkan simulasi ini kan untuk melatih siswa berbasis
komputer, tes berbasis komputer. Seperti dikatakan oleh Bu Fani tadi, ARGIS fokus dalam toolsnya. Jadi nanti di latar belakang barangkali kita ARGIS perbaiki, lebih banyak bercerita tentang tools yang dipakai, kemudian kelemahan di tidak kepada ininya. Jadi itu barangkali yang perlu diluruskan kembali ARGIS ya. Terima kasih Bu Ketua, dikembalikan. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Dr. Supriyadi dan Bapak Hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk presentasi ARGIS dan Indah, ARGIS bisa dilanjutkan dengan judul ini, tetapi nanti di latar belakang yang harus diungkap adalah bagaimana seluruhnya kesalahan persepsi yang kita sampaikan tadi, apakah dia tidak menggunakan ini ternyata ada ya, tapi apa kekurangan dan kelemahan dari tool yang telah dipakai kemarin itu, dan apa keunggulan dari rancangan yang akan diciptakan oleh ARGIS ya. Iya, Bu. Dan untuk Indah juga judulnya tidak kita terima, tapi diarahkan ke penelitian survei. Indah tanyalah ke guru menggunakan apa dalam pembelajaran online, maka itu disurvei efektivitasnya dalam pembelajaran daring sekarang ini ya. Baik, Bu. Tidak bisa dipaksakan eksperimen juga, mau eksperimen apa, mau eksperimen yang bisa sekarang ya lebaran kan. Itu saja ya Pak Dokter dan Pak Hari ya. Ya, sepakat Ibu Ya, Ketua. ya. Oke. Oke, terima kasih. Kita akhiri seminar proposal ini dengan baca hamdalah. Terima kasih dan selamat untuk yang sudah seminar kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.